Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas seorang filsuf dari Miletus, yakni Anaximenes. Anaximenes ini juga tergolong ke dalam mazhab Milesian bersama gurunya Anaximander dan Thales. Nah, berdasarkan riwayat hidupnya, Thales dan Anaximander termasuk Anaximenes juga, ini tidak jelas dan tidak pasti kapan kelahiran dan kematiannya. Akan tetapi banyak orang yang kemudian memberi perkiraan jika Anaximenes ini hidup sekitar tahun 538 sampai 480 sebelum Masehi. Yang tak dapat kita ragukan bahwa Anaximenes ini ia lebih muda daripada Anaximander. Nah, sebagaimana pendahulunya, ia juga merupakan penduduk dari kota Miletus, yaitu tanah perantauan orang Yunani di Asia Kecil. Jadi, Anaximenes ini menjadi penutup filsuf yang hidup di sana, karena setelah masa hidupnya, Miletus ini nanti diserbu dan ditaklukkan oleh Persia pada tahun 494 sebelum Masehi. Nah, usai penaklukan itu, filsafat kemudian berkembang di kota-kota lain di Yunani kuno. Nah, kalau kita lihat, proyek filsafat Anaximenes ini tidak jauh berbeda dengan kedua filsuf pendahulunya, yakni mencari arke, yaitu asas, prinsip, bahan dasar alam semesta atau asal-usul alam semesta itu sendiri. Nah, karena itulah Tritunggal filsuf dari Miletus disebut sebagai mazhab Milesian. Nah, jelas nama mazhab ketiga filsuf tersebut seperti Thales, Anaximander, dan Anaximenes diambil dari nama kota tempat tinggal mereka. Nah, berdasarkan karya-karya dari Anaximenes ini menulis sebuah buku, tetapi sebagaimana yang terjadi pada Anaximander, yang tersimpan karya-karyanya itu hanya tinggal satu fragmen. Nah, kelangkaan buku-buku karya mereka barangkali karena adanya perang yang dapat merusak segalanya, termasuk dokumentasi hasil pemikiran seseorang. Nah, kita akan coba melihat bagaimana pemikiran dari Anaximenes ini, bagaimana proyek filsafat dan pemikirannya. Kita bisa bagi menjadi dua hal. Yang pertama itu tentang substansi yang paling dasar atau arke tadi. Nah, Anaximenes ini menganggap substansi yang paling dasar itu adalah udara, bukan air seperti yang dikatakan oleh Thales, dan bukan pula sesuatu yang tak terbatas seperti yang dikatakan Anaximander. Nah, jadi pada awalnya itu semua ini adalah udara. Nah, demikianlah Anaximenes ini memulai hipotesisnya. Jadi udara kemudian memunculkan segala sesuatu di alam semesta ini dengan proses kondensasi dan rarefaksi, atau bisa disebut bahwa kondensasi ini adalah pemadatan dan rarefaksi ini adalah pencairan. Jadi proses tersebut bukan segregasi atau pemisahan atau berlawanan gitu, seperti yang dikatakan oleh Anaximander. Tetapi istilah-istilah ini belum digunakan oleh Anaximenes saat itu, karena ini semua merupakan istilah fisika baru. Nah, dengan proses tersebut, maka udara yang dipadatkan dan kemudian diperas akan menjadi air, barangkali seperti hujan. Jika lebih dipadatkan lagi, udara itu akan menjadi tanah. Dan jika lebih dipadatkan lagi, udara itu akan menjadi batu. Sementara udara yang diencerkan akan menjadi api. Nah, demikianlah asal-usul alam semesta menurut Anaximenes. Dengan teorinya tersebut, Anaximenes sebenarnya telah memunculkan pengetahuan baru tentang perbedaan kualitas substansi setiap benda, yakni ada benda padat, cair, encer, kental, dan lain sebagainya. Nah, penemuan ini sangat berguna bagi ilmu kimia dan fisika. Itu adalah pemikirannya yang pertama. Yang kedua yaitu tentang bumi yang seperti meja dan jiwa yang menyatukan. Nah, di bidang astronomi, Anaximenes berpendapat bahwa bumi seperti meja bundar atau berbentuk cakram. Nah, lalu mengapa bumi tidak jatuh atau tercerai-berai? Terhadap pertanyaan itu, Anaximenes menjawab, karena udara yang menyatukannya dan membuatnya diam.
Udara meliputi segalanya sehingga bumi diam di dalam udara, atau udaralah yang menopang bumi. Kondisi bumi yang demikian menurutnya laksana jiwa yang menjamin kesatuan tubuh kita. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa jiwa tak lain daripada udara. Nah, mengapa Anaximenes sangat tertarik sekali dengan udara? Barangkali tidak jauh berbeda dengan alasan Thales yang sangat tertarik pada air. Ia melihat bahwa manusia hidup karena udara. Manusia sangat membutuhkan udara untuk bernafas. Bahkan, seluruh binatang pun membutuhkan udara. Jika udara lepas dari tubuh kita, maka kita akan mati dan lambat laun akan hancur. Alasan yang sama dapat dianalogikan dengan bumi. Jika bumi tidak ditopang oleh udara, bumi akan hancur tercerai-berai. Nah, lebih jauh, semua yang ada di ruang angkasa seperti matahari, bulan, dan planet-planet atau bintang-bintang juga ditunjang dan disatukan oleh udara. Nah, meskipun Anaximenes menyamakan antara udara dan jiwa, tetapi ia membedakan antara benda mati dan benda hidup atau yang berjiwa. Ia tidak seperti Thales yang mengatakan bahwa dalam segala sesuatu terdapat jiwa, termasuk pada benda mati. Menurut dia, benda mati tidak berjiwa karena tidak ada udara di dalamnya. Hanya saja benda mati muncul dari udara dan akan kembali ke udara. Benda mati tidak akan hidup jika tidak ada udara di dalamnya, seperti manusia yang sudah tidak bernafas. Penyamaan antara jiwa dan udara telah menjadikan Anaximenes orang pertama yang menyamakan jiwa dengan materi yang dapat diindra, yakni udara. Sekian, terima kasih. Semoga pemikiran dari Anaximenes ini dapat memberikan sebuah rangsangan berpikir bagi kita bagaimana orang-orang terdahulu telah melakukan refleksi terhadap alam semesta yang kemudian memunculkan filsafat dan kemudian juga akan memunculkan ilmu pengetahuan, dan itu kita rasakan sebagaimana sekarang ini. Jangan lupa lebih dimasifkan dengan membaca buku. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.